Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Adi Saputra dari Prodi Komunikasi Penyiaran, Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI. Yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan juga sejarah aswaja, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Bapak Dwi Juli Priyono MPDI. Nah, yang mana penjelasan ini tentang pengertian dan juga sejarah aswaja merupakan tugas ujian akhir semester saya atau UAS. Nah, apa saja yang perlu dibahas di dalam pengertian dan juga sejarah aswaja ini? Nah, kita beralih tentang latar belakang terlebih dahulu pengertian aswaja ini, yang mana sejak awal kelahirannya telah menetapkan dua pondasi utama sebagai sumber hukum dan juga pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Namun seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berinteraksinya kaum muslimin dengan berbagai peradaban dan juga filsafat asing, terutama di daerah Yunani, nah terjadilah konflik interpretasi dan juga perdebatan teologis. Nah, dalam pusaran pecahan ini muncul dan menguatlah paham-paham yang mengedepankan akal atau akli secara ekstrim. Nah, salah satunya adalah kaum Mu'tazilah. Nah, dalam makalah ini atau penjelasan tentang pengertian dan asal muasalnya aswaja ini, kita mendapatkan beberapa rumusan masalah, yang mana yang pertama yaitu bagaimana genealogi historis dan juga faktor-faktor teologis yang melatar belakangi formalisasi konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, dan siapakah tokoh-tokoh utama yang berperan dalam pengkodifikasian akidah aswaja. Nah, yang kedua adalah apa saja pilar atau prinsip fundamental yang menjadi landasan beragama aswaja dalam aspek akidah atau secara teologi dan juga secara syariat atau hukum fikih. Nah, yang ketiga, bagaimana implementasi nilai-nilai esensial aswaja seperti tawassul atau moderat, tawazun atau keseimbangan, dan juga tasamuh, yakni toleransi dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara kontemporer. Nah, jadi itulah beberapa rumusan masalah. Nah, melangkah pada tujuan penulisan. Nah, sejalan dengan rumusan masalah yang kita sebutkan tadi, ada 3 poin juga yang akan kita bahas. Yang mana yang pertama adalah menganalisis sejarah kemunculan aswaja sebagai respon terhadap paham rasionalisme ekstrim dan juga mengidentifikasi peran sentral Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, yang kedua, tujuan penulisannya adalah memaparkan secara komprehensif landasan-landasan teologis aswaja yang mana meliputi mazhab akidah baik Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Nah, dan rujukannya mazhab fikih yang muktabar atau yang diakui. Nah, yang ketiga, tujuannya adalah menjelaskan manifestasi prinsip-prinsip modernisasi aswaja dan relevansinya dalam menjaga harmoni dan juga keutuhan umat di era modern. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah dipaparkan tentang sejarah dan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja ini. Nah, pembahasannya tentang sejarah tokoh ajaran utama aswaja sebagai mazhab teologi Islam secara moderat. Nah, apa yang perlu kita bahas? Nah, yang pertama, sejarah berdirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 2. Yang pertama adalah aswaja merujuk pada ajaran murni Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah kemunculan aswaja itu merupakan hal yang dipengaruhi oleh dinamika sosial politik pasca wafatnya Rasulullah SAW. Nah, baik. Nah, di bagian pertama yaitu sejarah berdirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ketika kita berbicara mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah, penting untuk dipahami bahwa secara istilah atau terminologi
nama ini tidak serta-merta muncul dan digunakan pada masa Rasulullah SAW semasa hidup. Namun secara substansi atau ajaran, aswaja merujuk pada pemahaman dan praktek keagamaan yang murni, yang mana yang praktek ini dipegang teguh oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Nah, yang kedua adalah kemunculan aswaja ini sebagai sebuah mazhab teologi yang terkodifikasi, tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, politik dan intelektual yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana periode ini diwarnai oleh berbagai konflik internal yang dikenal sebagai al-fitnatul kubro atau fitnah besar. Baik, nah kita bisa lihat di sini konflik teologis pasca wafatnya Rasulullah SAW seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah terjadi fitnah besar atau al-fitnatul kubro dan munculnya kelompok Khawarij dan juga Syiah. Nah, yang kedua adalah kemunculan aliran Mu'tazilah yang mengedepankan rasionalisme. Jadi mereka itu mengedepankan pikirannya. Makanya di sini kita perlu membahas tentang yang namanya Nah, periode ini seperti yang saya sebutkan tadi, periode ini diwarnai oleh berbagai konflik internal yang dikenal sebagai fitnatul kubro. Nah, peristiwa tahkim atau arbitrase antara kubu Khalifah Ali bin Abu Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga melahirkan kelompok-kelompok ekstrim pertama, yakni Khawarij, yang dengan mudah mengkafirkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan mereka. Nah, dari sinilah seperti yang kita paparkan tadi, muncullah benih-benih kelompok Syiah yang mengultuskan Ali bin Abi Thalib sebagai tokoh utamanya. Nah, kemudian memasuki era dinasti Abbasiyah. Nah, panggung intelektual Islam diramaikan oleh kemunculan aliran Mu'tazilah. Nah, kelompok ini sangat mengedepankan akal atau rasionalisme. Jadi mereka itu berfilsafat, mereka mengedepankan akalnya dalam memahami dalil-dalil agama. Bahkan terkadang melampaui batas hingga menafikan sifat-sifat Allah dan meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Nah, baik. Nah, peran aswaja dalam menangkal ekstremisme itu ada dua bagian, yang mana yaitu aswaja hadir sebagai jalan tengah atau manhaj al-wasat antara ekstremisme Mu'tazilah dan juga Jabariyah. Dan yang kedua ini mengembalikan umat pada pemahaman moderat sesuai Al-Quran, Sunnah dan juga ijma'. Nah, kesimpulan sejarah aswaja itu menegaskan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah aswaja adalah keniscayaan sejarah untuk membentengi akidah umat. Nah, kembali lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tokoh-tokoh pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana disebutkan itu ada Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana ini berawal dari tahun 873 Masehi sampai 935 Masehi. Nah, beliau ini berasal dari Basrah, Irak. Nah, yang kedua adalah Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itu kisaran di tahun 944 Masehi, yang mana beliau ini dari Samarkand atau yang biasa kita sebut adalah Samarkandi, nah seperti itu. Nah, yang mana Samarkand ini berada di negara Uzbekistan. Nah, bercerita tentang Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, nama lengkap beliau ini adalah Ali bin Ismail bin Abi Bashar bin Ishaq. Nah, beliau lahir di Basrah, Irak. Nah, yang saat itu merupakan pusat perdebatan teologi tentang ini aswaja. Nah, cuma ironisnya Imam al-Asy'ari pada awalnya adalah seorang penganut dan juga murid terkemuka dari mazhab Mu'tazilah. Nah, kemudian berguru langsung kepada tokohnya Abu Ali al-Jubai selama bertahun-tahun.
Nah, namun setelah melalui perenungan mendalam pada usia sekitar kurang lebih 40 tahun, beliau memutuskan untuk meninggalkan paham Mu'tazilah. Nah, dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari sendiri, perjalanan dan pemikirannya, nah yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, awalnya beliau adalah penganut Mu'tazilah, kemudian meninggalkan paham tersebut. Nah, yang kedua adalah menegaskan sifat-sifat Allah tanpa tasbih ataupun taktil. Nah, yang ketiga adalah Al-Qur'an adalah kalamullah qadim, bukan makhluk lagi. Nah, yang ketiga adalah konsep al-qasd, manusia berusaha tapi perbuatan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pokok-pokok pemikiran Al-Asy'ari yang menjadi pilar akidah Aswajah seperti yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah sifat-sifat Allah, meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti wujud, qidam, baqa dan juga seterusnya yang sesuai dengan keagungannya. Nah, yang kedua adalah Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, menegaskan bahwasannya Al-Qur'an adalah firman Allah yang qadim atau azali, bukan makhluk atau ciptaan lagi. Nah, mengapa demikian? Mengapa ada sebuah kata-kata bahwasannya makhluk ciptaan yang lain dari zat Allah itu merupakan makhluk. Nah, sedangkan Al-Qur'an atau kalamullah ini tidak disebut makhluk lagi, melainkan azali. Mengapa demikian? Karena kalamullah atau Al-Qur'an ini merupakan bagian dari zat Allah itu sendiri, yaitu sebuah firman. Nah, itu yang menjadikan bahwasannya Al-Qur'an adalah qadim ataupun azali. Nah, yang ketiga, yang pemikiran dari Imam Al-Asy'ari ini ialah perbuatan manusia atau kasab merumuskan konsep jalan tengah yang brilian, yaitu al-kasb atau ikhtiar atau bisa disebut dengan usaha. Nah, menurutnya segala perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, ini adalah sintesis antara paham Jabariyah yang fatalistik dan juga Qadariyah yang liberal. Nah, yang keempat, pemikiran Imam Al-Asy'ari ini ialah melihat Allah di akhirat, meyakini bahwa kaum mukminin dapat melihat Allah di akhirat kelak. Nah, sebuah keyakinan yang didasarkan pada dalil nakli dan ditolak oleh kaum Mu'tazilah. Nah, sedangkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kisaran di tahun 944 Masehi atau 333 Hijriah. Nah, ini memiliki beberapa pemikiran utama. Yang pertama yaitu mengedepankan peran akalnya dalam mengenal Tuhan dan juga kebaikan dasar. Nah, yang kedua adalah perbuatan manusia ciptaan Allah, tapi manusia punya kehendak dan juga pilihan. Terus yang ketiga adalah menegaskan bahwa sifat-sifat Allah sebagai esensinya. Nah, terus yang keempat, orang mukmin berdosa besar tidak kafir dan nasibnya di tangan Allah. Nah, baik, berbicara tentang Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini hampir sezaman dengan Imam Al-Asy'ari, yaitu di Samarkand, wilayah Transoksiana atau kini Uzbekistan. Apa ini ya? Transoksiana. Nah, yang mana kita kenal di era sekarang sebagai Uzbekistan. Nah, muncul seorang ulama besar lainnya bernama Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, beliau adalah representasi teologi Aswajah dari kalangan mazhab Hanafi. Nah, pemikiran Imam Al-Maturidi ini pada dasarnya sejalan dengan Imam Al-Asy'ari meskipun terdapat beberapa perbedaan aksentuasi. Nah, salah satu yang paling menonjol adalah pandangan mengenai akal, yang mana menurut Al-Maturidi ini akal manusia mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan juga beberapa kebaikan-kebaikan dasar tanpa perantara wahyu. Namun kewajiban untuk menjalankan syariat seperti sholat, puasa, zakat, haji dan juga yang lainnya hanya bisa diketahui melalui wahyu. Nah,
seperti yang kita bahas, beberapa pokok pemikiran penting lainnya dari Imam Al-Maturidi adalah yang pertama adalah perbuatan manusia, yang mana perbuatan manusia ini serupa dengan konsep kasab. Nah, Al-Maturidi ini menyatakan bahwa perbuatan adalah ciptaan Allah, namun manusia memiliki kehendak dan juga pilihan atau ikhtiar dalam melakukannya. Nah, yang kedua, sifat Tuhan. Nah, beliau juga menetapkan adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan argumen bahwa menafikan sifat berarti menafikan esensinya. Nah, terus yang ketiga adalah pelaku dosa besar. Nah, orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir dan juga tidak kekal di neraka selama ia masih memegang teguh imannya. Nah, nasibnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua imam besar ini atau Imam Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi ini yang pemikirannya kemudian dianut oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia dan menjadi rujukan utama dalam bidang akidah bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga hari ini. Nah, kemudian perbandingannya apa pemikiran antara Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidi? Nah, yang pertama, Imam Al-Maturidi ini lebih menekankan peran akalnya dibandingkan dengan Imam Al-Asy'ari, sedangkan keduanya menolak ekstremisme teologis dan mengedepankan jalan tengah. Nah, keduanya menjadi rujukan sebenarnya dalam sebagai tokoh utama akidah aswaja di dunia Islam. Nah, sekarang kita beralih pada peran tokoh pendiri dalam meneguhkan aswaja, yang mana yang pertama adalah merumuskan kerangka akidah yang moderat dan sistematis, dan yang kedua menjadi pilar utama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, semua ini adalah untuk membendung pengaruh Mu'tazilah dan ekstremisme lain. Nah, baik, kita beralih pada kesimpulan apa yang saya bicarakan dari awal rentetannya sampai sekarang. Ini muncullah sebuah kesimpulan yang mana yang pertama adalah aswaja adalah ajaran Islam murni dari Al-Quran, Sunnah dan juga pemahaman sahabat. Dan juga yang kedua adalah merupakan respon historis terhadap pemikiran ekstrim pasca wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa yang akan menjadi jalan tengah untuk aswaja ini? Nah, yang pertama adalah manhaj al-wasat, yaitu yang moderat, nah, seimbang dan juga komprehensif. Dan yang kedua adalah menegaskan keseimbangan antara takdir ilahi dan juga ikhtiar manusia. Nah, terus peran kedua imam ini apa? Peran Imam Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidi dalam kesimpulan yang kita utarakan itu yang pertama adalah mengembalikan umat pada prinsip benar tentang sifat Allah dan juga Al-Quran, yang mana umat ini sudah mulai goyah sebelum-sebelumnya karena muncullah golongan-golongan tertentu. Nah, makanya hadirlah kedua imam ini untuk mengembalikan umat pada jalan yang lurus sesuai anjuran baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua adalah merumuskan akidah yang menjawab tantangan intelektual zaman. Nah, bagaimana pendapat kalian atau saran kita? Nah, saran yang bisa kita baca dalam studi ini yaitu yang pertama adalah pelajari nilai modernisasi, keseimbangan dan juga toleransi aswaja dalam kehidupan. Nah, yang kedua adalah kembangkan studi aswaja untuk menjawab isu kontemporer seperti radikalisme dan juga liberalisme. Nah, sedangkan untuk mahasiswa dan juga akademisi, apa yang perlu kita sampaikan atau sebagai saran? Nah, satu, fokuslah pada penelitian pada relevansi ajaran aswaja di era digital dan juga tantangan modern. Mengapa demikian? Karena perkembangan zaman akan semakin lanjut, semakin lebih semakin digital lagi, semakin modern lagi. Makanya kita selalu untuk fokus dalam penelitian pada referensi ajaran aswaja ini, agar apa? Kita bisa memahami bagaimana yang harus kita lakukan ketika terjadi hal-hal yang sudah menyeleweng atau di luar alur
syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua adalah perkuat posisi aswaja sebagai metodologi berpikir yang dinamis dan juga solutif. Artinya apa? Aswaja itu memiliki sebuah metodologi berpikir, yang mana metodologi ini memiliki sifat yang dinamis dan juga solutif. Artinya apa? Ketika ada permasalahan atau hal-hal yang menjadi fenomena di masyarakat ataupun fenomena yang kita temui, kita memberikan sebuah solusi sesuai dengan era dan juga digital modernisasi. Nah, makanya pentingnya internalisasi ajaran aswaja, yang mana mengamalkan tawassul atau modernisasi, tawazun ataupun keseimbangan, dan juga tasammuh sebagai toleransi. Nah, yang selanjutnya bisa menjaga umat dari pengaruh ideologi ekstrim, baik ekstrim di kanan ataupun di kiri. Nah, sedangkan untuk dinamika sosial, politik, dan intelektual dalam sejarah aswaja itu banyak peran-peran penting aswaja dalam menjaga kesatuan umat Islam. Nah, juga ada fitnah besar dan juga konflik teologis pasca wafatnya Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Kita sudah bisa lihat setelah baginda Rasulullah SAW itu wafat, sudah berapa banyak kejadian yang terjadi, sudah berapa banyak konflik yang terjadi, mulai dari di zamannya Sayyidina Ali, di zamannya Utsman, di zamannya Abu Bakar, di zamannya siapa, pemimpin-pemimpin Islam yang lainnya. Nah, itu sudah banyak konflik-konflik, bahkan bisa terjadi perang antar saudara. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, ini adalah konsep tentang al-qasd dalam ajaran aswaja, antara sintesis antara fatalisme dan juga kebebasan manusia, yang mana yang manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya meskipun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana pengaruh aswaja di dunia Islam? Nah, yang pertama, kita bisa diikuti oleh mayoritas umat Islam sebagai aswadul asham. Nah, yang kedua adalah menjadi rujukan utama dalam bidang akidah hingga kini. Ketika ada aswaja, maka bisa diikuti oleh mayoritas umat-umat yang mana sebelum-sebelumnya jika mereka itu di luar jalur atau di luar rel syariat Islam, maka dengan adanya aswaja itu bisa mendorong mereka untuk mengikuti jalan yang benar lagi. Nah, yang kedua bisa menjadi rujukan utama dalam bidang akidah mereka. Nah, itu yang bisa menjadi pengaruh aswaja di dunia Islam. Nah, terus yang terakhir, peran aswaja dalam menjawab tantangan zaman. Nah, yang pertama adalah menjadi wacana tandingan terhadap paham ekstrim dan juga radikal. Nah, yang kedua adalah mendorong pemikiran Islam yang moderat dan juga inklusif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Karena kita ini mempresentasikan ulang atau mengulas ulang materi tentang pengertian aswaja dan juga sejarahnya, maka tidak ada tanya jawab di sini. Cuma jika penjelasan dari saya itu ada yang keliru ataupun ada yang salah, mohon untuk bisa dibimbing lagi. Nah, seperti itu. Nah, jika ada yang perlu didiskusikan, mungkin kita bisa diskusi di lain waktu, karena untuk saat ini kita hanya sebatas presentasi tugas ujian akhir semester. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga apa yang sudah kita ketahui menjadi hal-hal yang membuat kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi, bisa menjadi orang yang barokah lagi, yaitu ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan secara terus menerus. Akhiran dari saya, apa yang saya katakan bila ada salahnya itu murni dari saya sendiri. Nah, bila ada yang benar dan juga itu sangat baik, maka tidak lain itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.